Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang, Rejang Lebong menjadi satu dari 22 desa di Indonesia yang masuk nominasi penilaian desa anti korupsi tahun 2023. Penilaian desa anti korupsi yang dilakukan KPK bersama tim Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu RI itu dibuka Bupati Rejang Lebong, Dr. Handes Haji Syamsul Effendi, MM, Selasa, 17 Oktober 2023. Rombongan tim penilai desa anti korupsi KPK yang dipimpin Nur Cahyadi itu didukung beberapa personel, yakni Mahji, SH, MH dari Kemendes, Bahtiar dari Kemendagri, dan Raihan Abdillah Priyadi dari Kemenkeu. Disambut Bupati secara adat di Balai Desa Suban Ayam pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Usai menerima sekapur sirih dari penari persembahan rombongan KPK langsung memasuki Balai Desa. Dalam sambutannya Bupati Rejang Lebong mengatakan, saya sampaikan ucapan selamat kepada Ketua Tim KPK RI beserta dengan rombongan di Bumi Patbetuai, Kabupaten Rejang Lebong. Sedikit kami ceritakan, Rejang Lebong ini salah satu kabupaten di Pulau Kota yang berada di ketinggian wilayahnya di 1.600 dari permukaan laut. Tapi sekarang masih utuh Pak, karena musim kemarau nggak terlalu dingin. Kalau kemarin itu suasananya dingin sekali, sejuk. Mudah-mudahan artinya dengan kunjungan, artinya apa itu perdana ataupun yang kesekian kali membawa kesan-kesan yang baik, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Dan sedikit kami informasikan bahwa Desa Suban Ayam ini salah satu desa yang berada di daerah Kecamatan Selupu Rejang. Dan Kades juga baru saja artinya dididik ataupun dilantik hasil pemilu serentak Pilkades Kabupaten Rejang Lebong. Nah, Kabupaten Rejang Lebong ini artinya ada 15 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Selupu Rejang ini. Nah, kemudian membawahi di 34 desa kelurahan dan 122 desa. Alhamdulillah artinya masyarakat kami ini damai, cocok-cocok baik. Walaupun suku dan latar belakang kami ini macam-macam. Paling banyak di sini Rejang, ada namanya Rejang Lebong. Kemudian yang kedua, angka 30-35% penduduk luar, yaitu dari Jawa. Selebihnya ada Cina, Padang, Batak, kemudian ada juga suku Selawai maupun suku-suku yang lain. Yang jelas ini bagian daripada NKRI. Mudah-mudahan artinya dengan berlatar belakang adat istiadat kebudayaan, sehingga artinya dengan itu merupakan kekayaan aset daerah ataupun bangsa yang kita miliki, sehingga kami bisa hidup berdampingan, baik itu sesama muslim maupun non muslim, baik sesama artinya budaya ataupun luar budaya. Tapi yang jelas ini merupakan kebanggaan aset kami di Kabupaten Rejang Lebong ini. Nah, kemudian berkenaan dengan hal ini, yaitu penilaian desa anti korupsi. Pada awal mulanya dulu atau beberapa bulan yang lalu, dua kemungkinan juga. Satu, merasa ketakutan. Yang satu sisi minta bagian yang sama untuk dinilai. Karena saya setuju semua Bapak, artinya. Kalau yang mau saya 122 desa itu karena melihat dari kemampuan dan latar belakang dan pengalaman pendidikan kepala desa dan perangkat yang berbeda, saya itu berharap semuanya bisa dinilai. Paling tidak dengan penilaian itu artinya akan membuat dan menciptakan situasi dan kondisi pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Nah, ketika artinya kita melakukan upaya tidak terjadi pada korupsi di desa masing-masing, paling tidak satu hal kepercayaan yang dianggap masyarakat penting pada saat ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Mencari orang jujur susah. Kadang-kadang tempat diri kita sendiri kita tidak percaya, apalagi dengan orang lain. Nah, di era sekarang ini, yang mohon maaf lahir batin, artinya bukan di Rejang Lebong saja, mungkin hampir dari Sabang sampai Merauke, tidak ada berita itu tidak lepas dari berita yang agak konotasi negatif, yaitu korupsi ataupun reputasi ataupun sejenisnya. Nah, oleh karena itu dengan cara-cara seperti ini, melakukan penilaian desa anti korupsi ini, paling tidak desa kami ini bebas dari korupsi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, memperoleh semacam pengakuan
pengakuan. Artinya dari tim teknis KPK beserta jajaran bahwa desa kami ini layak dan pantas untuk menjadi desa anti korupsi. Itu harapan kami. Tentu kita artinya tidak merekayasa. Memang betul-betul ini berdasarkan artinya fakta real yang ada di lapangan yang sudah disiapkan, memang berdasarkan kepada baik itu aturan ataupun petunjuk teknis, baik yang disampaikan secara global dari pihak inspektorat, KPK dan jajaran, itulah yang menjadi latar belakangnya. Nah, pada dasarnya artinya hal-hal seperti inilah yang meyakinkan Kabupaten Jalbo khususnya Desa Subang Ayam ini kami tunjuk salah satu desa yang mewakili semacam pilot project untuk desa anti korupsi. Desa Suban Ayam merupakan satu dari 122 desa dan 34 kelurahan yang berada di 15 kecamatan di Rejang Lebong. Kita berharap Desa Suban Ayam ini dapat dikukuhkan menjadi satu-satunya desa di Provinsi Bengkulu sebagai Desa Anti Korupsi 2023, ungkap Bupati. Bupati juga berharap, bukan hanya Desa Suban Ayam yang bisa dinilai sebagai desa anti korupsi. Tapi, penilaian itu bisa dilaksanakan di 122 desa di Rejang Lebong. Dengan dinilainya 122 desa itu maka kita bisa menciptakan pemerintahan bersih berwibawa dan bertanggung jawab, sambung Bupati. Diakui Bupati, pengelolaan keuangan Desa Suban Ayam ini telah dilaksanakan sesuai aturan dan tidak direkayasa. Sehingga, Desa Suban Ayam ke depan bisa menjadi pilot proyek desa anti korupsi di Provinsi Bengkulu. Sementara Ketua Tim Penilai Desa Anti Korupsi dari KPK, Nur Cahyadi dalam sambutannya menjelaskan bahwa penilaian desa anti korupsi ini dilakukan untuk menekan tindak pidana korupsi mulai dari wilayah desa. Penilaian percontohan desa anti korupsi sudah dilaksanakan mulai tahun 2021. Tahun 2023 ada 22 desa dari 22 provinsi yang dinilai. Tahap I sudah dinilai dan Suban Ayam masuk penilaian tahap 2, jelas Nur Cahyadi. Dikatakan, selama periode 2015-2022 negara sudah mengucurkan dana desa senilai Rp468 triliun. Tujuannya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat penurunan angka kemiskinan yang saat ini mencapai 12,36%. Angka kemiskinan ini masih jauh dari target nasional 8,59%. Selama kurun 2012-2022, ada 850 kasus korupsi yang melibatkan 978 kades dan perangkat desa sebagai pelaku. Disinilah KPK turun untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa dengan melibatkan peran masyarakat, tutur Nur Cahyadi. Suban Ayam lanjut Nur Cahyadi, sudah memasuki tahap akhir yakni penilaian. Sebab, Suban Ayam sudah 3 bulan menjalani tahap bimbingan teknis secara online untuk merealisasikan 18 indikator penilaian. Sebagai calon desa Suban Ayam diharapkan bisa dikukuhkan menjadi percontohan desa anti korupsi. Jadi berawak dari desa wujudkan Indonesia bebas korupsi, demikian Nur Cahyadi. Selanjutnya tim penilai menggelar sesi tanya jawab yang dipandu Aris Dek Arham dari KPK Kades bersama Sekdes dan perangkat desa dimintai menjelaskan proses pengelolaan dana desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban keuangannya. Di hadapan tim penilai dan masyarakat, Sekdes memaparkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Kades Suban Ayam, Haji Bahri, S.Sos saat diwawancarai awak media center menjelaskan, total pendapatan desa tahun 2023 sebesar Rp1.423.220.000, terdiri dari dana desa Rp756.955.000, dana ED Rp563.765.000, dana BKK Rp100 juta, PED Rp0. Total pembiayaan Rp31.129.508, silpa tahun sebelumnya Rp31.129.508, penyertaan modal BMD Rp5 juta. Total belanja bidang pemerintahan desa Rp586.706.387, bidang pembangunan desa Rp415.275.000. Seluruh dana itu sudah kita realisasikan sesuai dengan program yang ada dan telah dikelola dengan baik, demikian Haji Bahri.
Saat diwawancarai reporter media Center Rejang Lebong Nur Cahyadi dari tim penilai desa anti korupsi mengatakan, target dan sasaran dari pelaksanaan penilaian ini. Oh ya, jadi gini Pak, desa anti korupsi itu merupakan program jangka panjangnya KPK Pak dalam konteks pencegahan. Nah, sebenarnya desa ini udah dimulai tahun 2021. Pilot projectnya adalah Desa Pagung Harjo di Yogyakarta. Kemudian tahun 2022 itu 10 desa di 10 provinsi sudah kita anugerahi, dan tahun 2023 ini adalah sisanya Pak, itu 22 provinsi lagi sisanya. Dan insya Allah nanti akan kita anugerahi pada bulan November Pak, kalau lolos penilaian. Termasuk sebenarnya Pak ya? Termasuk sebenarnya di 20 provinsi. Nah, jadi satu provinsi, satu desa itu mewakili satu provinsi. Jadi sebenarnya Mewakili provinsi. Nah, tujuannya adalah nanti dengan terciptanya atau terbentuknya desa korupsi, maka desa Sumberjaya sebagai sentral dari desa-desa lain yang ada di provinsi Bengkulu untuk belajar secara administratif maupun melibatkan konsep masyarakat. Karena kami dari Direktorat Transportasi Masyarakat, maka proses masyarakat itu amat sangat penting Pak untuk dilibatkan menjadi desa korupsi. Nah, dalam desa korupsi itu ada 5 komponen dan 18 subindikator: penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan partisipasi publik, kearifan lokal, dan lain-lain Pak. Nah, kalau untuk 18 subindikator itu yang paling kita beratkan dengan nilai yang relatif cukup besar adalah kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah di mana pelibatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal seperti kesenian yang sudah hampir bukan ditinggalkan. Nah, itu karena masyarakat sekarang lebih cenderung ke luar negeri gitu. Kita akan berusaha kearifan lokal itu dengan dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi. Kita pernah namanya 9 nilai anti korupsi, yang harus dilakukan, disingkatnya seperti itu: jujur, mandiri, adil, kerja keras. Itu sekilas Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, sama Pak. Dari tim media Center Rejang Lebong melaporkan.